Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya. Oh iya teman-teman, Ustazah punya sedikit pantun nih. Duduk sejajar di atas sajadah. Sebelum belajar, yuk kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPS. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kondisi iklim di Indonesia. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai kondisi geologi Indonesia. Langsung saja ya teman-teman, yuk kita simak materinya. Kondisi geologi Indonesia. Apa sih pengertian geologi? Jadi, geologi merupakan ilmu yang mempelajari material bumi secara menyeluruh, baik itu komposisi, struktur, maupun sejarah bumi. Nah, kondisi geologi di Indonesia diantaranya membicarakan tentang keadaan batuan yang terdapat pada permukaan bumi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan batuan? Batuan merupakan semua benda padat atau mineral atau paduan mineral yang membentuk bagian utama kerak bumi atau kulit bumi. Nah, teman-teman, berdasarkan proses pembentukannya, batuan dapat digolongkan ke dalam 3 bagian, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari magma yang membeku karena proses pendinginan. Contohnya adalah riolit, granit, dan juga basalt. Yang kedua yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan jenis batuan yang terjadi karena proses pengendapan. Contohnya batu gamping atau kapur, batu bara, konglomerat maupun breksia. Yang ketiga yaitu batuan metamorf atau batuan malihan, merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan beku dan batuan sedimen. Contohnya adalah marmer atau batu pualam yang sering digunakan sebagai alat atau bahan untuk bangunan. Teman-teman, kondisi letak geologis Indonesia tadi memberikan pengaruh terhadap kehidupan, di antaranya menimbulkan banyaknya gunung api, banyaknya kandungan bahan tambang, dan juga menyebabkan wilayah Indonesia menjadi labil dengan sering terjadinya bencana alam. Oke, kita kupas satu persatu ya. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung api. Apa sih gunung api itu, teman-teman? Pasti sering mendengar gunung api ya. Jadi, gunung api merupakan gunung yang di dalamnya terdapat lahar panas. Gunung api terbentuk karena adanya tenaga magma yang berhasil mencapai permukaan bumi. Nah, kawasan Indonesia sendiri, teman-teman, itu dilalui oleh 3 rangkaian pegunungan dunia. Di antaranya ada rangkaian pegunungan Mediterania, rangkaian Sirkumpasifik, dan rangkaian pegunungan lingkar selatan. Nah, pegunungan dunia tadi menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Contohnya ada apa aja teman-teman? Kalau di wilayah Jambi ada Gunung Kerinci, lalu ada Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Merapi, ada Gunung Tangkuban Perahu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, Indonesia memiliki banyak kekayaan bahan tambang. Apa sih bahan tambang itu? Jadi, bahan tambang merupakan segala sesuatu benda yang digali dari dalam bumi berupa minyak bumi, biji logam, batu bara, dan sebagainya. Nah, kekayaan bahan tambang yang terdapat di Indonesia itu tadi teman-teman, itu mayoritas ada yang terdapat di Balikpapan, Kalimantan Utara, ada di Dumai, Riau, ada di Sulawesi, ada di Timika, ada di Lok Sumawe, Aceh, dan lain sebagainya. Daerah-daerah yang penghasil bahan tambang atau minyak bumi.
Nah, kemudian yang ketiga, wilayah Indonesia menjadi labil dan banyak terjadi gempa. Kenapa? Karena Indonesia dilalui oleh rangkaian pegunungan dunia sehingga kawasannya menjadi labil dan sering goyah. Contohnya adalah terjadinya gempa bumi. Apa sih gempa bumi itu, teman-teman? Jadi, gempa bumi merupakan peristiwa alam berupa getaran, guncangan atau gerakan bergelombang pada kerak bumi yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam atau tenaga endogen. Gempa bumi sendiri teman-teman yang kita ketahui itu ada dua, ada gempa vulkanik dan juga gempa tektonik. Kalau gempa vulkanik itu biasanya terjadi karena adanya pergerakan magma di dalam gunung berapi. Ini biasanya terjadi kalau gunung berapi aktif mau meletus. Nah, untuk yang kedua adalah gempa tektonik. Gempa tektonik ini yang berbahaya, teman-teman. Kenapa? Karena dia dapat mematahkan lapisan kerak bumi sehingga gedung, rumah-rumah, jalan raya, jembatan itu bisa hancur, bisa terputus, bendungan bisa hancur. Nah, jadi itu tadi ya, teman-teman, mengenai kondisi geologis di Indonesia. Sampai di sini teman-teman sudah paham atau belum kira-kira? Oke, kita lanjut sedikit lagi ya teman-teman. Kita tambahkan materi mengenai rupa bumi Indonesia. Jadi teman-teman, timbulnya bentuk-bentuk relief muka bumi di Indonesia itu ternyata dipengaruhi oleh dua macam tenaga, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Kalau tenaga endogen itu cenderung bersifat konstruktif atau membangun, jadi dia membentuk relief muka bumi. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau tenaga eksogen dia cenderung bersifat merusak, gitu ya teman-teman, antara tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Nah, di rupa bumi Indonesia ini nanti kita akan membahas dua poin. Untuk yang pertama yaitu tentang keragaman bentuk permukaan bumi di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari permukaan bumi dari mulai bawah sampai atas, nanti akan tampak relief daratan dan juga relief di bawah lautan. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman, dimulai dari relief daratan terlebih dahulu. Nah, jadi relief daratan itu merupakan tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi di daratan. Nah, relief daratan ini terdiri dari daratan rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan juga pegunungan. Nah, untuk yang pertama yaitu dataran rendah. Dataran rendah itu merupakan tanah datar yang luas dan tingginya antara 0 sampai kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi atau plato itu merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya apa kalau dataran tinggi, teman-teman? Ada dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah, dataran tinggi Kerinci di Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga yaitu bukit dan perbukitan. Bukit merupakan tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat di sekelilingnya dan lebih rendah daripada gunung yang ketinggiannya tidak lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Jadi bukit itu dia lebih tinggi dari daerah di sekitarnya, tapi dia tidak lebih tinggi daripada gunung, gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada gunung. Gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang ke atas, lebih tinggi daripada daerah di sekitarnya dan dibatasi oleh lereng di sekelilingnya. Kalau gunung tadi contohnya sudah Ustazah sebutkan ya, ada Gunung Kerinci, ada Gunung Merapi, ada Gunung Rinjani, Gunung Semeru, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kelima adalah pegunungan. Pegunungan merupakan permukaan bumi berupa rangkaian atau kumpulan gunung-gunung besar dan kecil. Jadi itu bedanya gunung dan pegunungan ya teman-teman. Kalau pegunungan dia terdiri dari rangkaian atau kumpulan. Contohnya apa? Contohnya ada pegunungan Bukit Barisan di Sumatera dan juga pegunungan Jaya Wijaya di Papua.
Nah, itu tadi untuk relief dataran atau relief daratan ya teman-teman, relief daratan. Nah, untuk yang kedua adalah relief dasar laut. Nah, relief dasar laut itu sendiri merupakan tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi di dasar laut yang terdiri dari ada apa aja teman-teman? Iya, ada gunung laut, ada dangkalan atau paparan, lalu kemudian ada lereng benua atau continental slope, ada punggung laut, ada ambang laut, ada lubuk laut dan juga palung laut. Jadi itu tadi merupakan relief laut, relief dasar laut. Nah, untuk yang terakhir yaitu apa sih pengaruh dari keragaman bentuk permukaan bumi terhadap kehidupan manusia? Nah, jadi pasti ada pengaruhnya ya teman-teman. Jadi relief-relief tadi atau bentuk permukaan bumi pasti memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia. Apa misalnya? Nah, di sini Ustazah contohkan untuk kehidupan masyarakat di daerah pantai. Kalau masyarakat tinggal di daerah pantai, otomatis kehidupannya tidak jauh-jauh dari kondisi pantai tersebut. Misalnya mata pencahariannya mayoritas adalah nelayan. Lalu kemudian kalau untuk yang daerah dataran tinggi atau pegunungan, daerah dataran tinggi atau pegunungan kan dia biasanya subur, cocok untuk pertanian, perkebunan. Biasanya mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai apa? Petani, pekebun buah-buahan, menghasilkan sayur-sayuran dan lain sebagainya. Begitu juga untuk eh, pengaruh-pengaruh bentuk permukaan bumi yang lain. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk materi hari ini. Kira-kira teman-teman sudah paham atau belum? Kalau ada yang belum paham, silahkan tanya ke Ustazah ya. Nah, karena waktu harus memisahkan kita, Ustazah undur diri dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ustazah minta maaf apabila dalam mengajar Ustazah ada kesalahan ataupun kekurangan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.